Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Dia Pitaloka STMPD selaku dosen mata kuliah topik khusus RPL. Yang terhormat teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dari nama-nama tim kelompok tersebut. Yang pertama Hendriatno Melsaputra, yang kemudian Siti Diva Az-Zahra, yang kemudian saya sendiri atas nama Abdul Dimas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada pada kesempatan kali ini, maka dari itu saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi yang dibawakan pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi latar belakangnya yang pertama itu dikembangkannya tempat sampah otomatis untuk memudahkan seseorang membawa sampah ke tempat sampah. Salah satu untuk mengatasi masalah dengan membuat pendeteksi membuka kotak sampah otomatis dan pemilah sampah basah dan sampah kering berbasis Internet of Things, yaitu Telegram, gunanya untuk mengetahui ketika tempat sampah tersebut telah penuh. Selanjutnya adalah tujuan. Beberapa tujuan dari proyek ini yaitu: satu, membuat prototipe kotak sampah pintar dengan penutup otomatis. Kedua, membuat kotak sampah menjadi efisien dan efektif dengan memilah sendiri sampah basah dan sampah kering. Ketiga, melakukan pemantauan jarak jauh ketika kotak sampah telah penuh dengan menggunakan IoT. Selanjutnya itu flowchart cara kerja dari Smart Trash Bin. Saya persilakan Hendriatno Melsaputra. Baik, terima kasih. Mungkin Saudara Abdul Dimas bisa di next share screen-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa di next pada bagian PPT-nya. Saudara Abdul Dimas ke bagian flowchart. Nah, sudah tampil. Sudah tampil. Di saya masih belum. Kalau Diva ya, Bisa jawab belum? Masih di slide pertama. hmm, sudah tampil. Iya, sudah. Baik, terima kasih. Secara umum flowchart-nya ini kita bikin secara sederhana saja karena mengingat yang kita buat ini adalah IoT sederhana. Jadi dimulai dari tombol start, di mana sensor gerak berupa di mana sensor jarak berupa sensor ultrasonik itu akan menangkap gerakan melalui jarak. Jadi ketika tangan itu sudah berdekatan dengan jarak tertentu oleh ultrasonik, maka pada sensor akan ditangkap dan menggerakkan motor servo. Ketika servo bergerak, maka servo akan membuka penutup tempat sampah dan menunggu 2 detik selama delay-nya maksudnya. Dan jika ada aktivitas, maka motor servo akan bergerak menutup sampah kembali. Kurang lebih seperti itu secara bahasa manusianya. Untuk flowchart-nya, dimulai dari tombol start. Jika ada gerakan, maka akan melakukan kerja, di mana sensor ultrasonik melakukan pemutaran pada servo. Dia akan memancing servo untuk bergerak. Setelah itu, servo akan membuka tutup tempat sampah. Kemudian pada waktu delay 2 detik, jika tidak ada gerakan, maka servo kembali akan menutup tempat sampah tersebut. Oke, bisa di next, Saudara Abdul Dimas. Oke, untuk rancangannya sendiri, kami menggunakan Tinkercad, di mana kelemahan kami menggunakan Tinkercad yaitu tidak terdapat modul Bluetooth HC05 sehingga tidak dapat kami presentasikan menggunakan Telegram. Jadi secara sederhana, ultrasoniknya seperti ini yang terhubung kepada servo dengan menggunakan pemantik jarak yang kami gunakan di sini tangan. Oke, bisa di next.
Oke, saya kembalikan kepada Abdul Dimas untuk membacakan kesimpulan sebelum kita masuk ke persentase gerak. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, adapun kesimpulan dari Smart Trash Bin ini yaitu dengan adanya sistem kotak sampah otomatis tersebut agar menjadi efektif serta efisien. Karena ketika manusia membuang sampah maka akan secara otomatis tutup kotak sampah akan terbuka dan akan memilah sendiri mana sampah basah dan sampah kering, serta ketika sampah telah penuh akan mengirim notifikasi ke Telegram. Nah, untuk simulasinya mungkin saya akan perlihatkan. Nah, untuk simulasinya mungkin saudara Hendrik bisa menjelaskannya bagaimana cara kerjanya. Baik, terima kasih. Namun di saya masih nampak yang bagian kesimpulan tadi belum masuk ke simulasi. Mungkin bisa di stop share screen dulu terus diubah tabnya. Oke, sudah tampil. Oke, sudah. Jadi seperti yang tampil, sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi teman-teman bisa lihat pada layar. Sini kami menggunakan satu sensor ultrasonik, satu servo, dan beberapa kabel jumper. Oke, jadi bisa di start simulation mungkin, Dimas. Oke. Nah, untuk simulasinya, ketika sensornya ditekan, sensor ultrasoniknya ditekan, maka akan muncul parameter seperti tersebut, di mana terdapat titik hijau sebagai objek. Nah, ketika objek mendekati ujung parameter dari sensor ultrasonik, maka sensor servo, motor servo akan bergerak. Bisa dicontohkan mungkin saudara Dimas. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian kanan bawah, motor servo akan berputar ketika objek menyentuh parameter bawah. Dan ketika objek dijauhkan dari parameter, maka servo akan berhenti bergerak. Mungkin bisa dicontohkan juga. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu secara sederhana. Kami kembali mohon maaf karena pada simulasi ini tidak dapat melibatkan Telegram, dikarenakan untuk memunculkan notifikasi pada Telegram membutuhkan modul Wi-Fi atau modul Bluetooth seri HC05 atau 06, di mana pada Tinkercad sendiri tidak disediakan. Maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Saya kembalikan ke saudara Abdul Dimas. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah sempat disampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, presentasi pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.